bunda-bunda dari TK-TK yang hadir. Ini kesempatan yang sangat penting, kesempatan langka yang tidak mungkin terulang lagi. Silahkan. Iya, mungkin bertanya tentang perkembangan anak sejak usia dini, nutrisi yang diberikan di dalam kandungan dari 0 bulan sampai saat dia anak kita dewasa atau besar. Silahkan, mungkin Pak Henok ada pertanyaan. Atau semuanya jelas? Oh iya, mari Bapak, silahkan. Iya. Baik, shalom Pak Dokter. Iya, ada sebuah pertanyaan bagi kita semua. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah warung-warung lalapan di jalan yang biasa minyaknya digunakan untuk gorengan ayam lalap dan lele, apakah itu juga kita perlu waspadai warung-warung seperti itu? Karena jangan sampai seperti tadi Pak Dokter bilang, minyaknya digunakan berulang-ulang kali seperti itu. Itu tergantung pemilik warungnya. Kalau dia menggunakan minyak yang baik ya nggak masalah ya Pak ya. Mau makan lele, mau makan lele goreng atau ayam goreng nggak masalah. Saya juga makan ayam goreng ya. Tapi saya tentu melihat-lihat juga minyak gorengnya seperti apa ya. Tapi kalau cuma sekali-sekali ya mau gimana, kita mau misalnya pergi ke suatu tempat cari warung susah ya sudah, mau gimana. Tapi jangan sering-sering, itu loh maksud saya ya. Kita juga perlu juga menjaga perasaan pemilik warung ya. Jadi kita harus hati-hati bicaranya ya. Jadi Bapak lihat-lihat dulu yang untuk makanan sehari-hari ya, lebih baik masak sendiri ya. Kalau Bapak mau pergi beli di warung juga harus Bapak ketahui, misalnya itu tetangga atau bagaimana, cara masaknya seperti apa. Perlu sedikit. Tadi harus pintar cara nanyanya ya. Jangan bilang gini, pakai minyak jelantah enggak gitu ya, nanti dia marah ya. Marah dia. Jadi Anda harus ngintip sedikit gitu. Ya. Saya juga begitu orangnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, mumpung saya masih di sini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Buat saya ini ilmu tambahan buat saya pribadi, tapi ibu-ibu yang lain juga. Yang saya mau tanyakan, Dok, tadi dokter bilang kan telur ayam kampung, sedangkan di kami Papua sini telur ayam kampung itu satu butir itu 5.000. Yang adanya di sini yang telur-telur kayak ras itu. Nah, biar ibu-ibu juga tahu, apa tetap kita makan ayam ras itu untuk anak-anak pantas tidak, terus dia punya apa gizinya itu bagus tidak juga untuk anak-anak. Karena kalau mau beli telur ayam kampung saya rasa susah, mungkin untuk ibu kita sekalian ini kebanyakan kita beli telur ras itu. Makasih. Kalau anak kecil makan telur ayam ras masih boleh, walaupun lebih ideal telur kampung. Kalau saya sarankan ya, kalau bisa Bapak Ibu di rumah kalau ada pekarangan ya piaralah ayam kampung kalau boleh ya. Tapi kalau tidak bisa ya sudah ya. Anak kecil masih boleh makan telur ayam ras ya. Tapi kalau kita sudah umur begini, perutnya udah gendut-gendut, sebaiknya hindari. Tapi Anda boleh makan putihnya telur ayam ras boleh. Kalau kuningnya kurangi, bukan nggak boleh sama sekali. Kalau cuma sekali-sekali boleh ya. Tapi kalau tiap hari jangan, karena kolesterolnya tinggi kalau telur ayam ras kuningnya ya. Begitu Bu, bisa menjawab ya. Jadi daripada piara sendiri aja ya, ayam kampung. Ada nggak yang jual ya untuk dipiara di sini? Saya tidak tahu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bagus nih, banyak yang nanya. Kalau banyak nanya ilmunya keluar, banyak ilmu tambahan keluar. Kalau dipancing ilmunya.
sedikit, karena kan anak-anak ini kan kalau kita terapkan makanan sehat kan sering dia seperti sayur lah begitu. Kadang mereka kan tidak mau. Terus bagaimana caranya supaya nutrisinya itu lengkap? Bagaimana cara kita supaya anak itu tanpa seperti yang sudah dokter sampaikan itu bisa. Terus bagi kita sebagai orang tua ini, kita kan sekarang ya jangan cuma hanya anak, kita juga pasti orang tua sudah yang seperti tadi ada 40 tahun sudah ada yang sakit begitu dok. Maksud saya bagaimana kita sebagai orang tua untuk kita bisa memulai hidup sehat begitu dok. Terima kasih. Ini sudah 3 pertanyaan, bagus-bagus semua ya, luar biasa. Oke, jadi kalau dia tidak suka sayur, Bapak harus perbanyak makan buah pada anak. Kalau nggak bisa, ya Bapak sembunyikan sayurnya di dalam telur. Jadi telurnya itu dibikin telur dadar, terus Bapak kasih irisan sayur, misalnya labu siam atau buncis, wortel, dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam telur, dikocok, ya, lalu didadar atau bikin dadar gulung. Nah, itu dapat sayur tuh dia, ya. Kalau dia masih mau ya nasi goreng dikasih sayuran kacang polong bunder-bunder tuh, kacang polong hijau. Ada nggak di sini? Ada, itu juga bisa Bapak. Terus bagaimana memulai? Dari sekarang mulai, dari sekarang. Saya juga punya ilmu pengetahuan tentang makanan sehat ini juga setelah saya bukan dari muda, saya juga baru dapat tuh udah umur 40 baru saya belajar lagi, ya. Makanya saya sekarang giat ngajar itu, ikut dalam tim gerakan makan sehat anak sekolah. Makanya saya sudah biasa lah menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan seminar seperti ini, ya. Karena memang saya senang, karena apa? Penting buat generasi mendatang supaya anak-anaknya unggul, nggak kalah sama orang Jepang, nggak kalah sama orang bule, itu dong, ya. Karena anak-anak kita tuh sebetulnya pintar-pintar loh, ya. Pintar-pintar anak-anak kita. Oke, ada bisa menjawab pertanyaan sudah? Ya. Anak yang apa? Super aktif. Oh, kalau super aktif itu biasanya pintar itu biasanya anaknya, ya. Jadi kita kalau super aktifnya itu harus ada psikolog yang membantu mengarahkan, ya. Kita harus bisa anaknya jangan sering dimarahin, ya, harus diberi pengarahan, diajak nonton film yang bagus yang bisa membantu karakternya, film-film keluarga, ya, yang bisa membuat itu terharu melihat perbuatan baik anak, itu diajak begitu, yang membuat meredakan terlalu hiperaktifnya, ya. Kita ajakin dia nonton film Alkitab, cerita Alkitab, dilihat cerita Yusuf, cerita apa dan sebagainya. Oke. Psikolog sangat membantu, tapi pilihlah psikolog yang mengerti Alkitab, ya, jangan psikolog yang lain. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua ya, Bu Lucy. Pertanyaannya sangat untuk sehari-hari kehidupan. Oke, terima kasih dokter buat waktunya. Saya cuma mau tanyakan sedikit saja. Tadi dokter tadi dokter sudah menjelaskan tentang makanan yang mengandung kolesterol toh tadi. Nah, di situ ada lele. Sedangkan saya punya anak tiga-tiganya suka makan lele. Kan masih kecil, kan otak kita terbuat dari kolesterol. Ya? Itulah. Maksud saya seperti ini. Apakah itu perlu dijeda makannya atau bagaimana? Maksud saya seperti itu. Itu aja ya. Lele memang enak, tapi dia kolesterolnya tinggi. Tapi untuk anak-anak kecil masih nggak apa-apa, karena otak manusia itu bahan dasarnya tuh kolesterol loh ibu-ibu, ya. Cuman kalau kebanyakan aja kurang bagus. Jadi diarahkan anak untuk mencicipi ikan aja, Bu. Mau nggak ya? Sudah kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA, nggak apa-apa. Diarahkan mencicipi ikan lain yang ada di Nabire, ikan tuna, ikan kakap putih namanya ikan kapas ya. Ikan kapas ya namanya, ikan kakap putih. Ya, suruh nyicipin yang lain, dimasak yang enak,
lihat resep-resep di YouTube masakan ikan itu, biar variasi masakannya yang banyak, jangan ikan digoreng ya, jangan gitu aja. Bikin sop ikan Batam, cari di mana resep, cari di Google, cari di YouTube, ada sop ikan Batam, oke? Nanti jadi enak masakannya ya, jangan lele aja, kurang variasi, oke? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Itu yang di belakang maju ke depan. Kabelnya nggak nyampe. Ya baik, terima kasih. Dok, yang ingin saya tanyakan, anak saya kan suka minum susu. Walaupun dia makannya banyak, tetap dia pasti mintanya susu lagi. Cuma yang di rumah itu, biasa saya sediakan 2 susu memang, karena mereka tuh suka minum Ultra yang 1 liter, sama Denko. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira menurut dokter, kualitas susu yang bagus itu yang seperti apa? Karena kalau di Bandung kan dulu pernah kami di sana itu susu yang langsung diperas. Nah, itu yang bagus menurut saya. Tapi tidak tahu, Dok. Kalau di sini kan itu tidak ada, Dok. Nah, jadi di rumah itu biasanya Ultra, yang mini, kemudian yang 1 liter, sama yang belum lagi nanti dia minta Denkau, seperti itu. Itu yang saya ingin tanyakan. Ya, oke, pertanyaannya bagus juga ini. 5 pertanyaan pertama udah bagus-bagus semua. Jadi susu yang terbaik memang susu ibu, udah pasti ya, itu tidak bisa tergantikan. Lalu kalau sudah agak dewasa ya minum susu sapi murni. Tapi kalau susu sapi murni nggak ada, ya pilihlah susu Ultra. Karena susu Ultra itu tidak pernah dibuat bubuk. Jadi langsung dari susu cair lalu diolah supaya tidak berbau lengur-lengur sapi gitu ya. Terus dijadikan susu Ultra. Jadi susu Ultra itu susu yang paling sedikit prosesnya, susu Ultra atau susu Greenfield juga bisa. Nah, tapi susu Ultra ada macam-macam, pilihlah yang polos, susu Ultra yang original, yang putih biru dusnya. Jangan pilih yang rasa stroberi, rasa coklat. Itu ada zat kimianya, esen coklat, esen stroberi. Bukan buah stroberi beneran, bukan coklat beneran. Ya? Meses juga bukan coklat. Itu gula halus, margarin, esen coklat, dan pewarna coklat. Jadi meses ada coklatnya tidak? Tidak ada coklat. Kalau mau coklat beneran tuh dark coklat, tuh baru coklat beneran. Atau coklat bubuk kokoa. Nah itu baru coklat beneran ya. Tapi kalau Silver Queen mah gula melulu itu. Ya, gula dan susu itu ya. Esen coklat, oke? Coklatnya sedikit, ya, sudah bisa menjawab. Jadi pilihlah susu Ultra yang plain. Ya. Oke, pertanyaan ke-6 ada? Ya, Bapak. Bapaknya kaosnya bagus ya. Maju lagi deh. Selamat siang, dan izinkanlah saya atas nama orang tua, saya punya pertanyaan kemungkinan besar ada 2. Yang paling pertama, anak-anak kami ada di 4 lingkungan. Pertama di rumah, kedua di sekolah, ketiga di gereja, keempat juga ada di lingkungan sosial. Dampak dari lingkungan sosial itu paling besar sekali bagi anak-anak kita. Apalagi di dalam proses perubahan ini sudah belajar soal HP, kemudian HP juga menjadi faktor paling utama untuk kita didik anak-anak di rumah. Terus berikut lagi televisi juga dari pengaruh besar juga. Terus berikut lagi setelah nonton televisi itu yang makanan terutama di jajan itu yang tadi ada dokter menyampaikan. Khusus untuk kami anak orang gunung sulit sekali menghadapi itu, apalagi kalau misalnya kita mempunyai anak hanya 1-2. Jadi kami takut karena misalnya saya orang pernah terlambat punya anak, jadi begitu kalau misalnya saya ajar yang bagus tapi dia tidak mau, saya juga karena itu hanya satu-satu, jadi saya terlalu banyak ikuti dia. Kira-kira bagaimana menghadapi dari kondisi itu semuanya datang dan pengaruhnya ke rumah, jadi dia tidak suka
apa kita siapkan makan tidak makan. Kadang-kadang dia cukup makan jajan yang kami kasih, dia cukup itu saja tidur. Jadi kira-kira dari dokter untuk menghadapi anak-anak semacam ini, kira-kira apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua atau wali orang tua? Terima kasih, waktu saya kembalikan. Nah ini orang tua dari murid-murid TK Agape ya, luar biasa ya, pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Oke, jadi begini Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi anak-anak itu harus dididik, diberi pengertian oleh orang tua dari kecil, ditanamkan. Sehingga anak-anak itu kalau nonton TV dan sebagainya, kita dampingi, kita bilang, itu iklan Tropicana atau iklan apa, kita bilang ini salah gitu, harus mendampingi dia nonton TV waktu masih kecil ya. Tapi kalau kita tidak mendampingi ya dia dibiarkan nonton TV ya dia jadi terpengaruh oleh TV. Makanya pentingnya itu kalau di masyarakat barat tuh ada acara-acara tuh bimbingan orang tua, jadi harus didampingi oleh orang tua pada saat menonton, misalnya seperti itu. Pengaruh sebelum anak kita terjun keluar, kita sudah beri bekal dari kecil supaya mereka tahu makanan yang baik atau tidak. Itu memang idealnya seperti itu. Seperti misalnya anaknya perawat saya, itu sampai sekarang nggak doyan permen. Sampai sekarang nggak mau makan permen. Anaknya perawat saya di Salatiga nggak mau makan permen sampai hari ini. Sekarang dia sudah SMA. Dia nggak mau dari kapan? Dari TK udah nggak mau. Karena didikannya orang tuanya ditanamkan terus. Kalau seperti iklan Pak, Rinso. Lama-lama Rinso beneran dia pakainya ya. Saya begitu Bapak bilang permen tuh jelek, permen tuh nggak baik. Terus diajarin lama-lama nyusup di otaknya. Permen jelek gitu. Tapi kalau kita ngomong hanya sekali ya kalah sama TV. TV-nya tiap hari terus. Coklat terus. Nah, ya kalah bapaknya ya. Jadi kita harus mendampingi anak, kasih pengertian. Anak-anak saya juga dulu saya dibikin malu sama anak-anak saya. Kenapa? Anaknya Pak Dokter kenapa tuh kalau batuk 2 minggu udah sembuh. Bapaknya dokter gimana ini dulu? Batuk dulu anaknya sebentar batuk lagi. Tiap bulan sakit batuk 2 minggu udah sembuh. Kenapa saudara? Suka makan mie instan. Jadi gampang ketularan sakit batuk dari teman-temannya, batuk pilek. Terus akhirnya guru saya dari Amerika, anakmu stop makan mie instan, stop. Sejak itu jarang sakit flu, batuk pilek. Kenapa? Karena mie instan menurunkan imunitas. Bagaimana cara menurunkannya? Zat kimianya banyak itu di dalam mie instan, pewarna, pengawet, MSG dan sebagainya, rasa ayam bawang dan sebagainya. Itu kan zat kimia semua. Jelas ya? Percaya ya. Jadi anak saya akibatnya mereka dari kecil dididik begitu, nanti kamu batuk, nah tuh lihat batuknya tidak sembuh-sembuh. Diberi pengertian, nanti kamu jadi gampang sakit kalau makannya Indomie terus. Gitu, nurut mereka gitu. Nah sekarang udah besar, udah lebih kuat, sekali-sekali makan mie instan saya biarin, sekali-sekali lah biar dah. Saya nggak mau terlalu paksa, nggak boleh awas ya, kalau nggak mau saya, biar kesadaran sendiri. Anak-anak nanti bisa pura-pura di depan kita nggak makan, di belakang makan sama teman-temannya. Jadi kita harus jadi orang tua bijaksana ya, gitu Pak. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab sepenuhnya, tapi memang itu agak sulit. Maka kita harus mulai sedini mungkin dari masih TK, kita beri dia pengertian tentang makanan yang sehat. Cara ngomongnya harus seperti ibu guru ya, orang tua ya. Nah ini bikin begini, nanti ada gambar-gambar yang kasih tunjuk gitu. Itu nanti anaknya jadi ngerti, jangan cuma ngomong nggak boleh, tapi nggak tahu kenapa nggak boleh ya. Jadi Anda harus beri pengertian, ini kalau sering makan ini bisa, kata Pak Dokter bisa begini, begitu. Jadi anaknya jadi sadar. Dan ngomong sekali belum tentu masuk. Jadi harus ngomong diulang-ulang. Kayak saya bilang iklan, Rinso, pakai Rinso beneran. Tiap hari dijelin, Rinso. Pakai dia beli Rinso. Kenapa? Di otaknya muncul.
rinso gitu. Jadi dia beli rinso beneran. Karena tiap hari dengerin rinso, ya. Tiap hari Coklatos, Tropicana Slim. Beli dia Tropicana Slim, ya. Jadi kita juga boleh kalah sama iklan di TV, ya. Nah, anak saya sekarang nggak suka nonton TV, makanya nggak terlalu kena iklan. Ya. Pak, saya mau satu cerita Pak. Tahun 2012 saya sekolah di Pesat Salatiga. Terus 2014 itu kami diutus ke Bayanan 1 tahun di daerah Jawa, di daerah Boyolali sana. Satu bapak ini dia penyakit herpes pada saat itu, penyakit herpes, dan sudah pakai dukun-dukun lah gitu. Orang bilang dia kena kutuk, dia kena ini semua gitu. Nah setelah itu sudah saya bicara dengan bapak ini. Ketika kita ke dokter Junaidi saja di Salatiga di klinik Pesat situ, ya sudah dia tidak keberatan juga toh. Sudah kami bawa dia di klinik Pesat. Sampai di situ bapak kan sempat larang dia, larang untuk jangan makan daging ayam, jangan makan daging seperti itu. Nah, setelah itu dia pulang ke rumah. Bapak kasih obat, pulang ke rumah. Sampai di sana awalnya dia tidak terima dengan pembicaraan itu kan, dan makan daging seperti itu. Nah setelah dia beberapa 1 minggu dia tidak makan daging Pak, dia sembuh, puji Tuhan Pak. Seperti itu. Dan memang itu satu kewalahan memang Pak. Kadang-kadang orang masyarakat kadang karena seperti itu orang bilang kena kutuk seperti itu ya, karena dia punya masalah sehingga dia dibikin orang seperti itu, padahal tidak seperti itu gitu, ya. Ini yang untuk pertanyaannya, kenapa Pak biasanya orang setelah olahraga tiba-tiba dia mati gitu Pak? Apakah itu karena dia mengalami satu penyakit atau kan memang kehendaknya Tuhan seperti itu Pak? Terus yang kedua yang karena anak-anak saat ini kan banyak yang merokok, banyak yang makan pinang seperti itu. Kira-kira cara untuk mengatasi kira-kira seperti apa Pak? Saya jawab yang tentang merokok dulu ya. Supaya anak-anak kita tidak ikut merokok, pertama kali sekali lagi kuatkan dulu di dalam rumah. Jadi anak diberi pengertian supaya dia itu tahu bahaya merokok. Itu yang ngajarin orang tua dulu, jangan serahkan pada sekolah saja ya. Orang tua harus yang mengajar sampai dia punya basic, punya fondasi yang kuat untuk menghadapi lingkungannya. Seperti saya ini kan juga sampai sekarang nggak pernah merokok ya, walaupun pernah nyoba juga ngerasa nggak enak menurut saya ya, nggak apa itu rokok nggak enak buat saya, misalnya begitu. Lalu kedua, jangan biarkan anak kita dari kecil kita harus ajak dia supaya punya pergaulan yang baik. Jadi jangan biarkan bergaul dengan orang-orang yang membawa dia merokok. Kita harus mengawasi mereka karena mereka belum umur 18, jadi mereka harus diawasi. Marah-marah ya biarin daripada rusak itu ya. Lalu mengenai satu pertanyaan tadi yang kenapa olahraga jadi mati, itu pasti karena jantung biasanya. Kalau nggak jantung ya pembuluh darahnya di otak pecah karena kelainan bawaan dia. Seperti itu. Apakah itu kehendak Tuhan dan sebagainya? Saya tidak tahu, itu misteri ya. Tapi yang jelas Tuhan izinkan terjadi ya. Tuhan izinkan terjadi, Tuhan misteri untuk kebaikan, bagaimana Tuhan bisa mengubah sesuatu yang kelihatannya musibah menjadi berkat buat keluarganya. Nanti keluarganya jadi bagaimana dan seterusnya, itu rahasianya Tuhan, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas biasanya kalau olahraga lalu meninggal itu pasti kalau nggak jantung, pembuluh darah otak pecah, dah itu dua itu aja. Serangan jantung mendadak ya, tidak pernah sakit apa-apa, tahu-tahu terjadi serangan jantung mendadak ya. Itu biasanya terjadi pada mereka yang juga makanannya kurang sehat ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Masih mau bertanya, silakan. Ya, sini, Pak. Banyak pertanyaan. Dua jadi berapa kali? Iya, maaf Pak Dokter, saya bertanya terus ini. Iya Pak, ini ada 3 hal yang saya perlu mau diskusi dengan Pak Dokter. Ya, hal yang pertama, saya di rumah biasanya saya belikan ikan tuna sama anak-anak saya.
Tapi di dalam daging ikan tuna itu ada putih dan hitamnya. Sedangkan anak saya, dia tidak suka yang hitamnya. Dia suka yang putih, jadi saya biasa pisahkan yang hitam dan yang putihnya. Saya tidak tahu hitam dan putih itu mana yang isinya, makanya saya mau konsultasi dengan Pak Dokter. Terus kalau telur, kan kedua anak saya, yang satunya sukanya yang kuning, yang satunya sukanya yang putih. Jadi yang satunya nggak suka kuningnya sekali, yang satunya cuma suka putih. Nah, ini yang perlu saya konsultasi dengan dokter. Terima kasih. Ya, kalau nggak suka kuningnya, tapi Bapak pengen dia makan kuningnya, ya di telur dadar saja, dikocok. Kan langsung rasanya jadi enak. Dikasih daun bawang, dikasih, mau tambah lagi, tambah irisan bawang bombay juga boleh. Ya, kalau doyan pedas tambah irisan cabai lombok merah yang panjang-panjang, cabai keriting juga boleh, terserah. Ya, itu akan menciptakan rasa yang enak sekali. Atau ditambah kecap juga boleh, lalu dikocok, lalu didadar. Nanti pasti rasanya enak, tambahin kecap manis, ya. Nanti rasanya akan enak sekali, pasti dia doyan, nggak usah mikirin putihnya, kuningnya, makan semua pasti dia, Pak. Ya, kalau tidak pakai kecap juga tidak apa-apa, yang penting rasanya itu kalau sudah dikocok itu beda, Pak. Pokoknya seperti itu. Lalu pertanyaan satunya lagi apa ya tadi ya? Hah? Tuna ikan. Oh iya, putihnya aja nggak apa-apa, yang hitamnya nggak usah, nggak apa-apa. Putihnya aja, saya juga makan putihnya aja kok. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu? Pertanyaannya bagus-bagus ya. Ada lagi? Kalau tidak ya sudah. Saya anggap sudah pintar semua ya. Iya, baik. Satu pertanyaan terakhir. Ini mengenai agak sedikit keluar dari ini, tapi tentang healthy life, tentang kehidupan, pola hidup sehat. Iya, di sini banyak bunda-bunda, banyak ibu-ibu. Tadi di dalam penyampaian ada 5 penyakit mematikan di Indonesia, pembunuh terbesar. Iya, salah satunya ada kanker. Dan kami kaum wanita ada 2, kanker serviks dan kanker payudara ya kalau nggak salah, kanker mulut rahim. Nah, penyakit ini mungkin secara garis besar saja dokter sampaikan apa penyebab paling terbesar sehingga kami ibu-ibu atau bunda-bunda bisa tahu begitu dan bisa menghindari. Nah, pola hidup sehat seperti apa? Ya, terima kasih. Kanker pada payudara dan kanker pada kandungan atau serviks ya. Kanker pada wanita itu bisa kanker serviks, bisa kanker pada kandungan, misalnya miom dan miom yang ganas ya, ada miom yang jinak. Nah, itu biasanya penyebabnya ada yang tidak diketahui, ada faktor genetika, jadi keturunan juga bisa. Lalu ada faktor lain, tapi ini masih penelitian di luar, banyak kepahitan, ya, banyak kepahitan, tahu maksud saya? Jadi punya banyak dendam dan sakit hati disimpan bertahun-tahun, tidak mau mengampuni, tidak mau membereskannya dengan Tuhan, tapi disimpan terus sakit hatinya, dendamnya, kebenciannya, luka hatinya disimpan terus, dipiara bertahun-tahun. Itu nanti bisa menjadi kanker, ya, sekali lagi. Karena kebencian, dendam, sakit hati itu membuka celah dari hidup kita untuk masuk iblis, ya. Jadi supaya jangan membuka celah, kita harus bereskan. Memang tidak mudah membereskan kebencian, akar-akar pahit, tidak mudah. Kita harus minta sama Tuhan, minta kasih karunia supaya bisa mengampuni, supaya bisa mengasihi. Karena kalau kita banyak dendam, kebencian, doa-doa kita bisa terhalang. Jadi sering tidak terkabul. Nah, gitu. Daripada susah-susah, ngapain kita dipenjara oleh kebencian dan dendam dan sakit hati? Itu ya, penyebab kedua. Lalu penyebab ketiga karena zat-zat kimia, ya, pewarna makanan, pengawet, minyak jelantah, itu penyebabnya. Ya, 3 itu rata-rata seperti itu. Lalu juga bisa karena hormon-hormon yang bukan dari dokter, pakai sendiri hormon-hormon wanita gitu, tapi yang bukan dari dokter. Nah, itu juga bisa memicu kanker. Misalnya dia nggak punya anak, paksa-paksa biar subur gitu, dia ngobatin
atau sembarangan begitu pakai penyubur hormon itu bisa terjadi kanker payudara. Oke, hati-hati dengan obat-obat penyubur, itu harus dalam pengawasan dokter yang ahli. Ya, kalau tidak bisa kanker. Ya, teman saya mengalami juga seperti itu. Oke, ya, oke, silakan. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang Bapak Dokter sampaikan buat kita semua.